Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, sepanjang Januari, Juli, temuan kasus baru HIV di Sumatera Selatan sebanyak 537 orang. Kasus tersebut naik 105 kasus ini dibandingkan Januari-Juni, dan separuh lebihnya kasus ditemukan di Kota Palembang. Jadi berdasarkan data yang disampaikan Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, kasus di Palembang mencapai 265 kasus, dan angka tersebut ini lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain di Sumatera Selatan yang hanya kisaran puluhan kasus. Pagi hari ini, pendengar, kita akan ada di Dialog Palembang pagi ini. Kita akan membahas ini untuk Sumatera Selatan darurat HIV dan lonjakan kasus sebanyak 537 kasus, dan Palembang paling banyak. Bersama narasumber kita pagi hari ini melalui via Zoom, penyuluh kesehatan masyarakat Alimadia dari Dinkes Sumatera Selatan, ada Ibu Irma Tiara Rizky SKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Irma, sehat kabarnya Bu Irma untuk pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Mbak ya. Masya Allah, sehat ya Bu ya. Baik, kita selain bersama penyuluh kesehatan masyarakat Alimadia dari Dinkes Sumatera Selatan, kita bersama spesialis penyakit dalam dari RSMA Palembang, ada Dr. Mega SPPD KPTI. Assalamualaikum Dr. Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Dr. Mega untuk pagi hari ini, dokter? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi di Dialog Palembang pagi ini, pendengar, melalui RRI Digital atau juga di rri.co.id, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon kami di 0711 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821 7927 9010. Kami informasikan juga siaran kita ini live ya di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Sebelum kita ke Dr. Mega, kita ke Ibu Irma dulu selaku penyuluh kesehatan masyarakat Alimadia dari Dinkes Sumatera Selatan. Bu Irma, penyebab utama ini tingginya angka penderita HIV di Sumatera Selatan, mungkin bisa dikatakan terkhusus di Kota Palembang ini, sejauh ini seperti apa nih Bu Irma? Oke, baik Mbak Dela ya. Ya. Oke, salam kenal ya Mbak Dela. Salam kenal Bu Irma. Saya Irma dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Oke, baik, terkait untuk penyebab infeksi HIV meningkat di Kota Palembang ya. Kalau dilihat dari penyebabnya, ini sebenarnya sesuai dengan tren daerah-daerah atau provinsi-provinsi lain, di mana ibu kota provinsi kita memiliki suatu fasilitas yang banyak, kota besar dilengkapi dengan fasilitas yang banyak, tempat hiburan tinggi, kemudian juga merupakan jumlah penduduk yang paling tinggi untuk wilayah Sumatera Selatan. Kemudian di Kota Palembang juga dilengkapi dengan Pasienkes atau fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit yang banyak ya, lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga ini suatu hal yang memungkinkan ada resiko peningkatan kasus HIV di Kota Palembang. Jadi sebenarnya kalau dilihat penyebabnya apa, kalau dilihat dirinci lagi berdasarkan cara penularan penyakit, maka yang paling tinggi untuk di Kota Palembang adalah melalui hubungan seksual yang tidak aman atau gonta-ganti pasangan. Itu penyebab yang paling banyak ya terjadinya infeksi HIV di Kota Palembang. Baik, ini dengan kasus sangat tinggi ya, 537 kasus, terutama di Kota Palembang. Selain Kota Palembang sendiri, ini daerah lainnya Bu Irma, bisa dikatakan ada daerah lain yang dengan tingkatan kasus tinggi juga? Oke. Nah, jadi untuk memang kalau dilihat dari data kita Januari sampai dengan Juli tahun 2025, total temuan kasus infeksi baru ada sebanyak 537 kasus untuk wilayah Sumatera Selatan. Kemudian kita lihat lagi berdasarkan kabupaten kota, di Sumatera Selatan ada 17 kabupaten kota. Yang paling tinggi yang pertama adalah Kota Palembang. Kemudian kalau di sini diikuti dengan
ada Musi Banyuasin Mhm. sebanyak 39 kasus baru, kemudian juga ada Kota Lubuk Linggau juga sama sebanyak 39 kasus baru. Mhm. Nah, ini kemudian dilanjutkan dengan adanya daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Ya. Timur, Oku Timur, kemudian Oki ada 23 kasus, dan Banyu Asin ada 20 kasus. Jadi ini ada Mhm. beberapa kabupaten kota yang memiliki kasus tinggi sepanjang tahun 2025. Baik, mungkin langkah-langkah yang telah diambil oleh Dinkes Sumatera Selatan sendiri nih Bu Irma, ini untuk mencegah penyebaran HIV di Sumatera Selatan, mengingat kasusnya nih bukan cukup tapi sangat tinggi nih Bu Irma. Oke, baik. Apa yang sudah kita laksanakan ya di pemerintahan provinsi. Jadi di sini pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan sudah berperan cukup banyak terkait upaya pencegahan dan penanggulangan HIV di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya kita ada SK percepatan dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terkait penanggulangan AIDS TB malaria di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian karena kita ini adalah bidang kesehatan, yang pasti untuk fasilitas pelayanan kesehatan kita lengkapi untuk dalam hal untuk pemeriksaan tes HIV, penegakan diagnosa, kemudian juga untuk pengobatan kita melengkapi obat-obat untuk orang dengan HIV. Nah, jadi di sini upaya yang apa selain dari secara bidang kesehatan, sekali pencegahan, kemudian rehabilitasi, upaya pencegahan yang sudah kita lakukan, kita kerja sama lintas sektor ya Mbak ya, karena ini HIV ini tidak bisa diselesaikan oleh kesehatan sendiri. Jadi banyak bagian atau sektor yang terkait. Jadi contohnya kita kerjasama sama dinas sosial terkait untuk pemberdayaan masyarakat, kemudian juga kita juga kerjasama dengan dinas pendidikan terkait kita memberikan edukasi, penyuluhan, konseling Ya. tentang kesehatan reproduksi untuk anak-anak sekolah. Kemudian kita menyebarluaskan informasi yang tepat terkait HIV/AIDS, terkait itu apa itu HIV, kemudian cara penularan, cara pencegahan, dan upaya apa yang harus kita lakukan untuk menghindari HIV/AIDS. Jadi di sini banyak faktor, banyak sektor yang sudah terlibat. Kemudian kita juga sudah kerjasama ada lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat yang peduli terkait HIV. Jadi di sini yang berperan ada dua organisasi besar yang berperan terkait pengendalian HIV, yaitu dari lembaga atau Yayasan Sriwijaya Plus untuk pendampingan pasien atau orang dengan HIV, dan juga Yayasan Intan Maharani sebagai penjangkauan untuk daerah-daerah sulit yang kita anggap beresiko adanya proses transaksi ataupun penularan HIV. Jadi di sini memang kita harus buat jejaring sama-sama gitu kan. Kemudian dari pemerintah sendiri, pemerintah sudah mencanangkan adanya kegiatan koordinasi upaya percepatan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi di sini beberapa OPD, organisasi pemerintah daerah kita libatkan, ada temuan rutin untuk membahas apa sih yang sudah peran apa yang sudah kita lakukan untuk penanggulangan HIV di Provinsi Sumatera Selatan maupun di kabupaten kota. Itu beberapa upaya yang sudah kita laksanakan. Baik, itu tadi dari penyuluh kesehatan masyarakat Alimadia dari Dinkes Sumatera Selatan. Bu Irma, kita ke Dokter Mega ya, spesialis penyakit dalam dari RSMA Palembang. Dokter Mega, kalau misalnya melihat gejala awal dari HIV ini, mungkin bisa nggak sih kita sebagai orang awam lah ya, yang belum tahu apa itu HIV atau gejala-gejalanya, bagaimana mungkin kita sebagai orang awam ini untuk mencara mendeteksi HIV? Ya, terima kasih ya Mbak Della. HIV ini kan penyakit yang kronis ya. Jadi dia itu butuh waktu lama dari kita terinfeksi untuk menimbulkan gejala. Sebenarnya HIV-nya itu sendiri gejalanya tidak khas. Di awal terinfeksi secara teori pasien itu akan mengalami pembesaran kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Jadi benjol-benjol gitu, kelenjar getah beningnya terabah, tapi nanti setelah itu akan hilang sendiri tanpa pengobatan apa-apa. Oke. Nah, mungkin saat itu si pasien ini tidak menyadari bahwa sebenarnya itu adalah gejala HIV. Bisa juga disertai dengan demam sebentar, mungkin seperti orang flu,
tapi ya nanti itu sembuh sendiri. Mhm. Nah, dengan sembuh sendiri itu sebenarnya proses HIV, proses perkembangan HIV virus itu di dalam tubuh kita terus berlangsung, berjalan perlahan-lahan. Jadi sebenarnya di awal waktu dia mulai masuk ke tubuh kita, 3 hari di awal itu dia akan mencapai kelenjar getah bening kita, masuk ke aliran darah, dan dia akan mulai berkembang biak dengan cepat, dengan sehingga menghasilkan jumlah virus yang sangat tinggi di dalam tubuh kita karena dia berkembang beranak pinak. Tapi waktu itu kita tidak merasakan apa-apa. Nah, tubuh kita, kekebalan kita saat itu masih baik, jadi kekebalan kita akan melawan perkembangbiakan virus ini, sehingga saat itu jumlah virus karena dilawan oleh kekebalan kita dia akan sedikit menurun gitu. Ya karena kan dilawan tuh, dimusuhin, diserang. Jadi jumlahnya sedikit menurun dan sel-sel kekebalan tubuh kita itu jumlahnya, karena kan namanya juga perang, ada yang mati kan. Nah, jadi jumlah sel kekebalan tubuh kita yang disebut limfosit T atau yang sering dikenal orang pasien HIV sebagai CD4, CD4, itu jumlahnya menurun sedikit. Nah, setelah itu akan terjadi keseimbangan antara perkembangbiakan virus dengan perlawanan sel-sel imun kita, si limfosit T ini tadi. Jadi virusnya tetap berkembang, tapi sel limfosit T kita ini tetap mengontrol perkembangan si virus ini di dalam tubuh kita, sehingga terjadi situasi yang stabil lah. Virus berkembang tapi imun kita bekerja. Nah, saat itu si pasien tidak merasakan apa-apa. Kemudian setelah semakin lama bertahun-tahun, sel imun kita yang si limfosit T ini tadi lama-lama capek harus menjaga terus kondisi kekebalan tubuh kita. Lama-lama dia akan capek sehingga fungsinya menurun, jumlahnya menurun. Nah, saat itu si virus karena pengontrolan penjagaannya berkurang, dia akan semakin berkembang. Berkembang lagi, meningkat lagi, semakin jumlah virus meningkat, semakin turunlah limfosit kita atau sel CD4 kita ini tadi, maka mulailah timbul gejala-gejala dari HIV. Jadi biasanya pasien-pasien itu akan datang dengan demam berkepanjangan. Jadi demam, sering demam, nanti hilang sebentar, demam lagi. Biasanya demamnya juga tidak terlalu tinggi, tapi terus hilang sebentar demam, hilang sebentar demam. Bisa juga disertai dengan diare. Diare yang sebentar timbul, sebentar hilang. Begitu juga seperti demam tadi. Juga sering juga dengan sariawan. Nah, jangan sariawan yang hilang timbul juga. Sariawan itu sebenarnya jamur yang tumbuh di dalam tubuhnya, yang tumbuh subur akibat kekebalan itu. Jadi dari pertama terinfeksi sampai timbul gejala itu memakan waktu bertahun-tahun. Sebenarnya ada 3 jenis virus ya, ada yang perkembangannya cepat dalam waktu 3 tahun, dalam waktu kurang dari 2 tahun dia sudah menunjukkan gejala. Ada yang 3-5 tahun baru menimbulkan gejala itu. Ada yang 10 tahun ke atas baru timbul gejala. Nah, yang kita dapatkan sekarang ini lebih banyak di 2-3 tahun. Kalau dari kita anamnesis pasien ya, kita tanya kira-kira kapan dia memulai kegiatan yang menimbulkan risiko itu, maka dia akan menjawab sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi entah dia jujur entah tidak ya, tapi kebanyakan pengakuannya begitu. Nah, gejala penyakit HIV ini sendiri juga sebenarnya bukan dari penyakit HIV-nya, tapi karena kekebalan tubuh yang rendah ini tadi, banyak penyakit-penyakit lain yang masuk ke tubuhnya yang berkembang menimbulkan gejala. Misalnya TBC, jadi gejalanya gejala TBC gitu. Orang taunya
orang ini sakit TBC, tapi ternyata setelah dicek ada HIV-nya gitu. Jadi gejalanya tuh gejala penyakit lain yang menumpangi. Biasanya itu yang gejala yang dirasakan pasien saat dia datang berobat ke kita. Baik, Dokter Mega, kebanyakan juga dari paradigma dari masyarakat ya, kalau HIV itu gejalanya sama seperti diabetes. Katanya seperti itu karena mereka juga ada seperti benjolan hitam ataupun badan juga mengurus. Apakah bisa dibedakan antara diabetes sama yang namanya HIV ini sendiri, Dokter Mega? Sebenarnya beda ya. Memang pasien diabetes itu disebut juga orang yang dengan sistem imun yang rendah. Kalau kita di dunia kedokteran menyebutnya dengan imunokompromis, imun yang rendah. Pasien-pasien HIV juga imunokompromis, tapi gejalanya tidak terlalu sama ya. Kalau pada pasien diabetes itu biasanya dia tidak disertai diare, jadi dia memang ada gejala peningkatan nafsu makan, sering BAK, makannya banyak, tapi berat badannya turun. Nah, biasanya itu gejala dari kencing manis di awal-awal. Kalau dia belum ada gejala misalnya luka yang tidak sembuh, atau gejala pingsan yang lain. Tapi kalau pada pasien HIV biasanya dia demam berkepanjangan, ada diare. Nah, kalau ada sariawan memang pada pasien diabetes juga bisa ada sariawan. Tapi kebanyakan pasien diabetes itu jamurnya itu tidak ke mulut, seringnya di tempat lain. Seringnya tuh di kemaluan, misalnya kalau perempuan keputihan gitu, yang berkepanjangan, atau kulitnya banyak jamur gitu. Nah, biasanya jamurnya di situ. Kalau pasien HIV, jamurnya biasanya itu berupa sariawan yang tidak sembuh-sembuh. Sebenarnya diare pasien HIV itu bisa juga karena infeksi jamur di saluran cerna. Baik. Kalau pasien DM itu jarang demam itu, Ibu Dela. Jarang demam ya. Baik, kita kembali ke Ibu Irma. Bu Irma, mungkin dari Dinkes Provinsi Sumatera Selatan sendiri, upaya yang dilakukan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HIV. Apakah juga turun ke sekolah-sekolah ataupun ke universitas ini untuk memberikan edukasi ataupun sekedar sosialisasi seperti itu, Bu Irma? Oke, baik Mbak Dela. Oke, untuk sosialisasi ya, terkait sosialisasi, edukasi yang sudah kita laksanakan, kita juga udah berperan untuk masuk ke pendidikan, masuk ke dunia pendidikan. Jadi ketika awal pengenalan masa lingkungan sekolah ya, MPLS di tahun ajaran baru tahun ini di sekitar bulan Juli kemarin, kita udah kerjasama sama Dinas Pendidikan dalam bentuk pertama Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi mengeluarkan surat edaran terkait adanya edukasi ataupun penyuluhan yang dilakukan kerjasama antara Dinas Pendidikan sama Dinas Kesehatan. Jadi kemudian edaran itu kami teruskan ke kabupaten kota. Kemudian untuk di Kota Palembang sudah dilaksanakan di beberapa sekolah, tapi sekolah yang kami laksanakan itu tingkat SMP, SMA untuk edukasi. Jadi kita masuk ketika pengenalan masa lingkungan sekolah pada waktu itu mungkin dibarengkan dengan kegiatan edukasi terkait bahaya narkoba dan juga HIV/AIDS, edukasi terkait HIV/AIDS. Nah, kemudian sebenarnya kalau dilihat dari kurikulum pendidikan, sebenarnya kalau kesehatan reproduksi itu sudah diajarkan dari tingkat SD ya. Kalau saya lihat anak-anak SD kelas 5 itu sudah ada kurikulum terkait kesehatan reproduksi. Jadi terkait ada penyakit-penyakit menular apa saja yang terkait reproduksi sudah masuk dalam kurikulum. Nah, tapi memang tidak secara detail, yang umum-umum saja untuk tingkat SD. Nah, kemudian di tingkat SMP itu sudah masuk di pembelajaran IPA ya, pelajaran IPA, kemudian pelajaran biologi itu sudah masuk terkait sistem reproduksi, penyakit-penyakit itu sudah ada di situ.
Nah, memang ini hal yang sangat penting ya Mbak Dela ya kalau menurut Ya. kami ya, karena melihat fenomena kasus-kasus ini sudah mulai bergeser ya di tingkat usia ya, yang pada awalnya mungkin 5-10 tahun yang lalu kasus-kasus banyak di usia-usia yang sudah usia dewasa akhir gitu kan ditemukannya. Tapi kalau sekarang ada beberapa kasus-kasus yang terjadi pada usia-usia remaja itu sudah mulai muncul, walaupun tidak banyak ya, tapi sudah mulai bermunculan kasus-kasus tersebut. Nah, untuk itu kami mencoba mengantisipasi ini, kita harus lakukan pencegahan dari awal gitu ya, karena melihat dari kondisi sekarang, anak-anak sudah pintar, lebih pintar gitu ya, aktif itu aktif dalam mencari informasi yang mungkin kita tidak sempat, tidak bisa mengawasi full time 24 jam untuk anak-anak. Nah, dari situ biasanya akan muncul mungkin perilaku-perilaku yang tidak sesuai, perilaku yang tidak sehat. Awalnya mencoba-coba melakukan apa namanya hubungan seks yang tidak Iya. aman, atau misalnya melakukan seks bebas dengan akhirnya ketagihan dan langsung dilanjutkan gitu seperti Mhm. itu. Nah, untuk kemudian belum lagi kita mengetahui menyadari bahwa sekarang kan perkembangannya kita udah ada hubungan seksual yang sejenis gitu ya, sudah marak kan sekarang gitu ya. Iya. Anak-anak sudah mengenal istilah boti ya, Iya. seingat saya. Kalau Iya. dulu saya boti itu suatu yang awam ya, suatu hal yang tabu kalau menurut waktu seumur-umuran saya, sekolah Mhm. seumuran saya gitu. Tapi kalau sekarang kan anak-anak sudah mengenal istilah-istilah boti. Nah, Iya. untuk itu kita sebagai orang tua juga harus perlu pendampingan untuk perkembangan tumbuh kembang anak. Itu istilahnya seperti itu dijelaskan kepada anak-anak, ternyata ada seksual yang tidak aman itu seperti apa, kemudian juga ada perilaku yang menyimpang itu seperti apa. Jadi dari sini Mhm. memang edukasi itu penting, tidak hanya edukasi dari segi kesehatan, tapi juga secara psikologi, kemudian sosial, moral, nilai itu harus kita bantu, kita berikanlah kepada anak-anak kita untuk mencegah biar tidak terjadi peningkatan kasus HIV khususnya di usia-usia muda ke depannya. Baik. Seperti itu Mbak Dela. Baik Bu Irma dan Dokter Mega, kita terima telepon dulu ya pendengar kita pagi hari ini. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Pak Virgo di Banyuasin. Silakan Pak Virgo. Ini menarik ya terkait dengan HIV/AIDS. Tapi yang lebih miris lagi, apa yang disampaikan sama Ibu Irma tadi benar tuh, yang hubungan sesama jenis ya. Ini kan miris sekali ya. Apalagi kalau pemberitaan yang saya baca itu kan, kalau tidak salah mungkin bisa diluruskan kalau salah, rata-rata yang banyak terjangkit HIV itu juga hubungan sesama jenis laki-laki sama laki-laki. Nah, ini kan cukup mengkhawatirkan. Iya. Nah, ruang lingkup ini mungkin untuk bisa menyampaikan kepada orang tua, mungkin juga kepada sekolah dan sebagainya terkait dengan perilaku-perilaku yang menyimpang. Seperti halnya yang maksud menyimpang itu kayak anak laki-laki yang seperti anak perempuan gitu ya. Mhm. Mungkin terlalu terlalu ngondek mungkin orang bilangnya tuh ya. Terlalu apa yang Ibu bilang itu terlalu boti gitu ya. Mhm. Nah, mungkin mendisiplinkan hal-hal orang-orang anak-anak kita seperti ini gitu ya. Iya. Kan bukannya kita bersuuzon atau nanti takutnya kita prasangka buruk dengan mereka, meskipun mereka juga mungkin tidak seperti itu, tapi kan ada rasa kekhawatiran terkait dengan orang-orang yang mungkin dianggap anak-anak kita yang dianggap berpenampilan menyerupai perempuan dan sebagainya, yang mungkin dikhawatirkan juga mereka juga menyukai sesama jenis gitu, ada ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, ini mendisiplinkan ini bagaimana gitu ya. Mungkin tidak hanya dibutuhkan peran dari dinas kesehatan saja, itu mungkin penyuluh kesehatan, baik itu juga dokter dan sebagainya. Ini mungkin tindakan tegas dari sisi lembaga lainnya gitu ya. Mhm. Ini cukup mengkhawatirkan anak laki-laki kayak perempuan gitu ya. Begitupun yang sebaliknya. Itu aja mungkin Mbak Del, terima kasih banyak. Baik sebelum ditanggapi bersama Ibu Irma dan Dokter Mega, kita break sejenak ya Bu ya. Kita akan mendengarkan yang mau lewat satu ini, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila. Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Batu Raja 90,5 MHz, Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang mengangkat isu-isu terkini. Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, kita masih di Dialog Palembang pagi ini dan masih bersama kedua narasumber kita melalui via Zoom. Ada penyuluh kesehatan masyarakat Alimadia dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, ada Ibu Irma Tiara Rizky. Selamat pagi Bu Irma. Baik, selain ada Bu Irma, juga bersama dokter spesialis penyakit dalam dari RSMA Palembang, Dr. Mega. Selamat pagi Dr. Mega.
Selamat pagi Baik. Mbak Della, Bu Irma, selamat pagi pemirsa semua. Baik. Nah, ini tadi Kita sudah ada penelpon kita Pak Virgon di Banyuasin. Mungkin Bu Irma bisa menanggapin dari pernyataan dari Pak Virgo di Banyuasin tadi. Oke, baik Mbak Della, Pak Virgo ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan masukannya. Mungkin yang banyak kemasukan ya, kalau kayak saya lihat, saya dengar tadi terkait bagaimana upaya atau cara kita menyikapi gitu ya untuk kondisi sekarang di mana kasus HIV ini memang paling tinggi disebabkan karena hubungan seksual yang sejenis Pak atau homoseksual gitu. Kalau dari data kita dilihat dari kelompok populasi, jumlah kasus yang paling tinggi untuk tahun 2025 adalah dari laki-laki, seks laki-laki. Kemudian baru dilanjutkan pasangan kerja seks atau orang yang jajan, customernya gitu ya, orang yang jajan, kemudian dilanjutkan juga dengan pasien TB. Nah, dan memang ini sudah menjadi permasalahan secara global ya, bahwa kasus HIV ini paling banyak rata-rata adalah dari LSL, laki-laki seks laki-laki. Dan kita harus jelas dan tegas ya Pak ya, seperti yang Pak Virgo sampaikan tadi, bahwa jelas dalam artian kita dalam mendidik ataupun memperhatikan, memantau tumbuh kembang anak itu harus harus berani mengatakan bahwa ini baik, ini tidak baik gitu ya, ini salah, itu benar, tuh harus berani, harus tegas gitu. Jadi ketika ada anak-anak yang jika sudah terlihat cikal bakal atau sudah ada mendekati gejala atau indikasi mendekati terkait perilaku yang menyimpang terkait gender misalnya terkait gendernya laki-laki yang sudah ada indikasi seperti lebih mendekati ke perempuan, maka kita harus cepat bertindak. Di sini berarti kita harus menjelaskan kembali gitu bahwa menjelaskan tentang siapa dia gitu kan. Kemudian menjelaskan terkait gendernya gitu kan, bahwa dia adalah laki-laki, bahwa dia adalah benar-benar perempuan gitu. Seharusnya perempuan itu seperti apa, lembut seperti ini misalnya gitu kan, lebih banyak identik berrias, berdandan. Tapi kalau seandainya laki-laki itu tidak berdandan gitu kan, itu tegas laki-laki itu. Nah seperti itu, jadi hal-hal seperti itu harus kita jelaskan dari awal gitu kan, sehingga si anak-anak itu paham, oh saya ini laki-laki gitu kan. Kemudian sebenarnya kita sudah ada pendidikan seks ya, seks usia dini itu ya, ketika anak-anak di balita atau kita sudah tahu, sudah mengajarkan bahwa saya laki-laki, saya perempuan gitu kan, seperti itu. Jadi ketika sudah diajarkan, dia sudah bisa membedakan siapa itu laki-laki dengan ciri-ciri khasnya laki-laki seperti apa, kemudian siapa itu perempuan dengan cirinya seperti apa. Jadi ketika anak-anak sudah tahu fitrahnya gitu kan, sudah tahu gendernya, bahwa saya adalah laki-laki, bahwa saya perempuan, maka kita akan lebih mudah untuk masuk ke pendidikan selanjutnya gitu kan, edukasi terkait seks selanjutnya. Dan memang ini kita temui terus terang di anak-anak sekolah juga kita sudah menemukan beberapa kasus, kalau kami bilang ini adalah populasi beresiko terkait infeksi HIV gitu, sudah ada ditemukan di situ. Jadi ketika kita tanya kenapa kok bisa tergabung ataupun ikut dalam misalnya dalam komunitas laki-laki seks laki-laki, maka mereka mengatakan ya itu ada beberapa faktor penyebabnya. Salah satu yang tadi mungkin pernah mengalami trauma, kekerasan dalam rumah gitu ya, karena trauma atau pelecehan, atau juga ikut-ikutan teman, pengaruh lingkungan, atau juga mungkin dia disebabkan karena adanya kebutuhan secara ekonomi, mungkin pengen beli sesuatu barang yang mewah gitu kan. Nah seperti itu. Nah hal-hal yang seperti itu yang mendorong beberapa anak-anak melakukan perilaku yang menyimpang seperti itu. Dan kondisi ini yang benar-benar real ada ya di lingkungan kita di Palembang, yang mungkin sebagian orang menganggap itu nggak mungkin Palembang itu ada LSL. Nah, ada loh, kita punya kita data-datanya gitu ya, Palembang itu ada gitu, komunitas LSL itu ada. Di setiap daerah itu sudah ada komunitas terkait laki-laki seks laki-laki. Jadi memang perlu ada upaya lintas sektor di sini, tidak hanya kesehatan. Kalau kami di kesehatan ya otomatis kami lebih banyak fokus di upaya untuk penanggulangannya ya, mungkin lebih cocok seperti itu gitu. Tapi kalau untuk upaya pencegahan, ayo kita sama-sama gitu. Tidak hanya dinas kesehatan, jadi semuanya terlibat di sini, baik dari segi agama gitu kan, norma, budaya, semuanya berperan untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan HIV di Provinsi Sumatera Selatan. Gitu ya Pak Vigo. Baik, Bu Irma, bisa dikatakan berarti apabila misalnya ini dikatakan laki-laki normal, ini kalau misalnya mereka ada di lingkup LSL
tadi, apakah juga bisa berpotensi menular? Bisa dikatakan mereka juga termasuk dari laki-laki seks laki-laki tersebut, Bu Irma? Oh, gitu ya. Jadi kan gini, kalau seandainya di tengah-tengah komunitas laki-laki seks laki-laki, kita anggap ada laki-laki normal ya, Iya. yang tidak ada orientasi seks dengan sesama jenis itu tidak termasuk di bagian laki-laki seks laki-laki. Jadi di sini definisinya untuk laki-laki seks laki-laki ini adalah orang yang sudah pernah melakukan hubungan seks sesama jenis gitu kan di dalam kurun waktu 1 tahun terakhir gitu. Walaupun hanya sekali, tapi kita kalau dari kami dari segi program kita definisikan sebagai laki-laki seks laki-laki. Nah, kalau ditanya bisa menular nggak gitu ya, bisa menular nggak kalau orang normal gitu berteman sama teman-teman LSL bisa menular nggak? Sebenarnya kalau itu tergantung dari individu masing-masing ya. Kalau saya lihat ya, kalau penularan kayak penyakit sih, kalau seandainya dia tidak terlibat, tidak tergabung, tidak masuk dalam melakukan hubungan seks sama jenis, maka tidak akan ada penularan gitu kan. Tapi karena pengaruh lingkungan ini sangat kuat ya. Kalau dilihat beresiko, ya beresiko saya bilang Mbak. Kalau bilang beresiko, bisakah dia nanti ikut serta menjadi LSL? Ya beresiko itu ada, resiko itu ada gitu ya. Jadi karena pengaruh lingkungan yang kuat, yang awalnya diajak untuk iseng, mungkin ya untuk iseng aja gitu kan, coba-coba gitu kan, untuk hiburan aja sekali-sekali, ya lama-lama bisa jadi kejadian berulang gitu, atau ketagihan seperti itu. Jadi ini memang kalau kita lihat fenomena, kita tanya sama teman-teman kita, klien-klien komunitas, ya awalnya seperti apa ya? Awalnya salah satunya cuma mungkin iseng, ada cuma iseng aja Mbak gitu kan. Awalnya cuma iseng aja, cuma mencari hiburan aja, tapi ya lama-kelamaan jadi pelaku seperti itu. Jadi memang kita harus pintar-pintar ya, kalau saya pikir pintar-pintar lah untuk memilih lingkungan yang aman dan nyaman gitu untuk teman-teman yang lain, untuk masyarakat di luar, untuk anak remaja, ya pilihlah lingkungan yang kira-kira kondusif, yang bisa mensupport untuk produktivitas yang lebih baik gitu, tidak ke arah-arah perilaku yang menyimpang. Baik, kita kembali ke Dokter Mega. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Wati di Palembang. Selamat pagi Dokter Mega, salam sehat selalu. Dokter, mohon penjelasannya, apakah siklus penularan HIV ini bisa juga melalui alat-alat medis? Contoh, kita berobat ke dokter spesialis penyakit dalam, apakah alat tersebut ini dipakai juga untuk pemeriksaan penyakit HIV juga? Mohon penjelasannya dari Ibu Wati di Kenten. Silakan Dokter Mega. Ya, terima kasih Bu Wati untuk pertanyaannya ya. Jadi HIV bisa memang menular melalui alat-alat medis. Tetapi alat medis yang bisa menularkan itu alat medis yang mengandung darah lah dari pasien yang HIV-nya positif. Jadi karena HIV ini menularnya dari darah ke darah, itu maka alat medis yang bisa menularkan itu adalah alat medis bekas orang HIV yang ada darahnya. Misal penggunaan jarum suntik bekas menyuntikkan obat ke pasien yang HIV-nya positif, itu dipakai lagi untuk menyuntikkan pasien yang lain ya. Tapi itu tidak dikerjakan lagi di fasilitas kesehatan manapun ya. Jadi dari Kementerian Kesehatan, dari WHO itu tidak membolehkan menggunakan alat medis yang begitu untuk berulang-ulang. Jadi kita sudah pakai alat medis yang sekali pakai kalau untuk yang berhubungan dengan terutama yang berhubungan dengan darah. Tapi kalau alat penensi gitu ya, itu kita tetap kita tidak membedakan karena itu tidak menularkan. Baik, Dokter Mega dan Bu Irma, kita terima telepon dulu. Ada yang ingin bergabung kembali, Pro 1 selamat pagi. Baik, nampaknya terputus ya. Yang ingin bergabung kembali silakan di 3699977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Ini Dokter Mega tadi disampaikan juga bahwa ini pemakaian alat kesehatan itu seperti suntikan itu sekali pakai. Nah, kalau dari misalnya ada masyarakat terkena HIV, terus mereka tidak melaporkan, terus mereka juga berobat misalnya ke dokter gigi ataupun ke dokter lainnya. Sebenarnya ini seberapa harus terbuka sih masyarakat yang terdampak HIV apabila mereka ingin mendapatkan fasilitas kesehatan atau juga melaporkan diri kesehatan itu Dokter Mega? Ya, kalau untuk keterbukaan pasien ya memang
sulit ya. Kadang-kadang pasien saja, keluarganya saja belum tentu tahu ya. Tapi itu tadi, kita di dunia medis sekarang ini kita tidak menggunakan alat-alat yang sifatnya invasif itu untuk penggunaan bersama ya. Jadi setiap alat medis, mau orang itu tahu HIV, mau dia tidak tahu dia HIV, itu semuanya menggunakan jarum suntik itu yang sekali pakai, alat suntik yang sekali pakai, alat infus yang sekali pakai. Tidak ada yang didaur ulang. Oh, ini pasiennya tidak HIV nih, jadi alat suntiknya boleh dipakai lagi untuk pasien yang tidak. Kita tidak melihat status pasien itu HIV atau tidak. Pokoknya setiap penggunaan alat-alat medis seperti itu kita langsung sekali pakai. Tapi jangan salah juga kalau dari teorinya ya, bahwa alat yang bukan alat medis pun bisa menularkan. Yang paling banyak itu alat pembuat tato. Alat pembuat tato, alat tindik. Itu yang orang yang buat tato kita kan nggak tahu di mana dia buatnya, mungkin di klinik atau di yang tempat yang murah-murah mungkin ya. Itu biasanya kalau penggunaan alat tato itu kan dia menggunakan alat yang sama, mau orang itu HIV atau tidak HIV. Jadi salah satu sumber penularan HIV di masyarakat salah satunya adalah tato dan tindik. Jadi orang-orang yang punya tato itu kita waspada nih, jangan-jangan orangnya HIV nih kalau dia ada tato. Jadi kalau dia berobat di RSMH misalnya ya, dia berobat ke dokter, ada gejala-gejala yang mengarah ke HIV, kita lihat ada tato, nah kita sudah mulai waspada itu. Kadang-kadang ya kita anamnesis juga ada tidak yang mengarah ke penyakit HIV, baik dari perilakunya maupun dari keluhannya. Mungkin itu. Baik, kita terima telepon kembali Dr. Mega dan Bu Irma. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Eva. Ya, silakan Bu Eva. Iya, selamat pagi Bu Dokter, Ibu Irma. Pagi. Iya, ini menyikapi kasus HIV yang sering beredar di internet ini. Apa benar nih yang alat-alat seperti alat cukur, gunting rambut itu bisa menularkan HIV? Iya, jadi kita takut juga soalnya anak kita yang laki-laki sering potong rambut di salon gitu. Apa ini benar apa enggak ini dokter? Iya. Baik. Cuma itu aja, makasih Mbak Ella. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter. Ya, terima kasih Ibu Mila ya. Bu Eva. Jadi Ibu Eva ya. Iya. Jadi HIV ini penularannya memang tidak mudah. Tidak dari berjabat tangan saja, berpelukan itu menularkan, tapi dia harus darah ke darah. Nah, darah ke darah ini itu tadi bisa dari ibu hamil menularkan ke janin, bisa dari bukan darah saja, darah dan cairan kelamin. Jadi orang yang berhubungan seks baik sesama jenis maupun berlawanan jenis tanpa menggunakan alat pengaman. Kemudian dari alat lain yang ada sisa darah dari pasien HIV yang masuk ke darah orang lain yang belum HIV. Nah, darah yang dari orang yang terinfeksi HIV tadi itu bisa masuk melalui itu tadi mungkin peralatan medis. Tapi yang sudah saya katakan tadi, kita tidak menggunakan lagi alat medis yang dipakai berkali-kali. Tidak menutup kemungkinan dari itu tadi, dari pisau cukur masih mungkin kalau pencucian dan pensterilannya itu tidak baik, tidak benar. Tapi saya dengar juga dari murid-murid saya yang laki-laki, katanya salon-salon itu sekarang sudah banyak yang menggunakan pisau atau silet cukur yang sekali pakai. Jadi salon-salon itu sudah menggunakan benda-benda tajam itu yang sekali pakai. Tapi kalau gunting kan tidak melukai, dia kan hanya memotong rambutnya, tidak melukai
orang yang digunting rambutnya. Jadi dia tidak menularkan selagi dia tidak melukai orang itu dan orang yang digunting sekali berikutnya tidak luka juga. Tapi kalau pisau atau silet itu masih mungkin. Baik. Itu. Baik, Dokter Mega dan Ibu Irma, kita terima telepon kembali. Pro 1, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semuanya. Pak Parlindungan ya? Iya. Ya, silakan Pak Parlindungan. Masih di Padang Sidempuan. Salam sehat semuanya. Salam sehat selalu. Silakan Pak. Salam sehat, Dok. Memang sih sebenarnya. Terima kasih. Salam sehat juga. HIV ini sebenarnya nggak begitu ini ya, ataupun ODA. Yang penting mereka jangan merasa diasingkan yang kena HIV. Sekarang kan kita sudah canggih, baik di rumah sakit juga. Yang penting yang kena ODA ini ya rajin konsultasi dan mengambil obatnya. Hanya yang saya harapkan seperti rumah sakit, ya rumah sakit tertentu dipersiapkan semuanya, karena mereka juga tidak ingin seperti itu kan. Yeah. Jadi saya rasa jangan dibeli. Kalau soal ini penularan, ya sekarang gimana ya, kita udah canggih, yang penting kita tahu sama tahu gitu. Kalau di tempat tukang cukur saya rasa sekarang udah canggih juga, udah ada sekali pakai buang gitu. Ya. Baik. Terus yang kena juga misalnya di rumah ini yang sudah kena ODA ya HIV/AIDS tidak boleh satu gelas. Baik. Kan gelasnya juga dicuci gitu. Baik. Dan sejak satu suntikan, kalau orang-orang narkoba ini kan suka satu suntikan atau satu isapan gitu. Baik. Itu yang bahaya sebenarnya. Nah, saya rasa demikian. Ya, baik, terima kasih Pak Perlindungan di Sumatera Utara. Silakan mungkin Dokter Mega sebelum kita ke Ibu Irma, boleh tanggapi Dokter? Ya, terima kasih Pak Perlindungan. Ya, benar kata Pak Perlindungannya bahwa HIV ini tidak mudah-mudah menular. Seperti kalau COVID, kita papasan aja 2 hari kemudian kita jadi kena COVID. Kalau HIV ini penularannya harus sesuatu yang intens lah. Jadi tidak begitu mudah dia menular ya. Hanya untuk orang-orang yang berperilaku berisiko, yang risiko untuk tertular HIV. Seperti yang kata Pak Perlindungan tadi, pengguna narkoba suntik. Pengguna narkoba suntik ini kan biasanya mereka berkelompok menggunakan jarum suntik satu untuk dipakai bergantian. Yeah. Nah, itu yang paling banyak menjadi menularkan. Kemudian kalau orang menggunakan narkoba biasanya kan memang perilakunya kan menjadi tidak terkontrol. Libidonya bisa meningkat sehingga mereka akan melakukan hubungan seks baik sesama mereka atau mungkin mencari orang lain. Nah, jadi ya tidak mudah-mudah. Jadi kalau kita ada keluarga kita yang HIV di rumah itu, kalau misalnya dia tidak luka dan kita bersalaman, memeluknya misalnya, itu tidak menularkan. Tapi kalau dia luka, kita ada luka, maka darah dia yang masuk ke darah kita melalui luka kita, nah itu beresiko untuk menularkan. Tetapi ya tidak semudah itu juga. Ada bayi yang ibunya HIV, bayinya ternyata dipantau tidak kena. Ada. Jadi HIV ini memang penyakit yang harus hubungan intensnya itu memang harus disertai dengan yang beresiko yang tidak wajar gitu. Jadi kalau yang masih wajar-wajar kayaknya ya Tuhan juga masih melindungi kita ya. Baik. Gitu. Kalau saya simpulkannya.
Mungkin begitu Baik. Ibu Mbak Dela. Baik. Ini Mungkin karena Mbak Irma. ya, mungkin Bu Irma bisa juga ditambahin Bu Irma kalau dari penyuluh kesehatan masyarakat Alimadiyah. Silakan Bu. Oke, baik, Mbak Dela. Ya, betul ya, Pak Perlindungan mengatakan tadi bahwa memang HIV ini penularannya tidak mudah gitu ya, tidak mudah dan tidak secepat yang kita bayangkan. Jadi kalau di sini, kalau dilihat dari secara teori, harus ada dua pintu, harus ada pintu keluar dan pintu masuk. Kalau tidak ada dua pintu ini, maka untuk resiko penularan itu bisa tidak terjadi gitu. Dan memang resiko yang paling besar cara penularan untuk kita ini adalah melalui hubungan seks. Jadi kalau misalnya hanya bersentuhan, kemudian juga menggunakan alat makan bersama, tinggal satu rumah orang dengan HIV, ya itu jelas-jelas tidak menularkan HIV gitu ya. Jadi inilah yang harus kita luruskan nih ke masyarakat nih. Ini yang biasanya yang membuat takut masyarakat kalau seandainya di lingkungannya atau wilayah sekitarnya ada orang dengan HIV, biasanya pada takut kan, pada heboh nih, pada menjauhin gitu kan, jangan dideketin. Nah, ini yang harus kita lakukan perubahan pengetahuan, kita berikan pengetahuan yang tepat terkait HIV, cara penularannya seperti apa, cara pencegahannya seperti apa, dan mudah-mudahan tidak menimbulkan stigma diskriminasi pada orang dengan HIV. Nah, kemudian terkait dengan penggunaan jarum suntik, ya memang salah satu kelompok resiko terinfeksi HIV adalah pengguna narkoba suntik gitu ya. Jadi benar disampaikan oleh Dr. Mega, satu suntikan digunakan untuk bersama-sama. Biasanya mereka kan berkumpul di suatu tempat seperti sambil minum, pesta seperti itu kan, sambil menggunakan narkoba suntik. Dan memang kalau dilihat dari secara penelitian riset, penggunaan narkoba memang berpengaruh terhadap adanya perilaku seks bebas. Itu linier ya gitu kan, sejalan dengan seperti itu. Jadi memang narkoba suntik itu merupakan faktor resiko. Kemudian untuk yang lainnya tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi harus ada pintu masuk dan pintu keluar tempat terjadinya pertukaran atau cairan tubuh yang bisa menyebabkan terinfeksi HIV. Jadi jangan takut ya, nanti masyarakatnya jangan takut nih kalau misalnya ketemu nggak sengaja, mungkin lagi nunggu panggilan waktu berobat ke dokter, ternyata pasien sebelah kita HIV ini udah pada lari, jangan kan nggak semudah itu penularannya ya. Duduk sebelahan pun kita ngobrol aja tidak menularkan HIV, apalagi kalau hanya ngobrol doang gitu kan, itu salaman ya itu nggak masalah gitu kan. Jadi itulah yang harus kita luruskan di masyarakat, Mbak Dela. Baik, mungkin karena ini lintas waktu sudah mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita ke Bu Irma dulu. Bu Irma selaku penyuluh kesehatan masyarakat Alimadiyah dari Dinas Kesehatan Sumatera Selatan ini menghimbau lah sedikit untuk masyarakat agar terhindar dari seks menyimpang atau juga pre-seks. Ini kepada generasi muda juga ataupun yang mungkin bisa dikatakan sudah berkeluarga juga. Silakan Bu Irma. Baik Mbak Adela. Baik Bapak Ibu ya, masyarakat di Kota Palembang atau khususnya di Kota Palembang atau di pemirsa Mitra Pro untuk RRI. Jadi di sini kami menghimbau kepada masyarakat, yang pertama kita harus sayangi keluarga kita dulu ya, sayangi keluarga kita, lingkungan sekitar kita. Kemudian usahakan sebagai orang tua kita mempunyai waktu yang cukup, quality time untuk anak-anak, memperhatikan tumbuh kembang anak, jangan sampai anak-anak kita mudah terpengaruh lingkungan yang bisa membawa pada narkoba ataupun juga pada pre-seks yang pada akhirnya akan memudahkan terinfeksi HIV. Itu yang pertama. Dukungan keluarga itu support yang paling besar, kalau menurut saya support yang paling besar ya untuk yang keluarga atau anak-anak atau saudaranya yang punya orang dengan HIV pun, dukungan keluarga itu merupakan support yang besar gitu kan pada pasien-pasien orang dengan HIV atau ODIP ataupun ODA. Tuh, karena dukungan keluarga bisa memberikan semangat hidup bagi pasien-pasien ODIP sehingga mau patuh taat makan obat, karena terus terang pengobatan kita adalah pengobatan yang diminum seumur hidup gitu kan. Jadi otomatis kalau tingkat kejenuhan itu pasti ada, beban itu pasti ada, tapi kalau dengan adanya support dari keluarga, mudah-mudahan itu bisa dilewati dan pasien ODIP bisa melangsungkan hidupan dan bisa lebih produktif lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait anak-anak remaja gitu ya, jangan mencoba sesuatu yang menurut kita itu adalah sesuatu yang tidak baik. Jangan mencoba-coba, yang awalnya hanya mencoba-coba kemudian ketagihan seperti itu ya. Jaga
berperilaku gitu kan, jaga pertemanan, lingkungan pertemanan kita, cari lingkungan pertemanan yang kondusif gitu. Kalau misalnya ada pertemanan yang lingkungan yang tidak nyaman, dengan tegas harus nyatakan tidak dan keluar, jangan terpengaruh gitu ya, hindari lingkungan seperti itu. Kemudian kita juga dari pemerintah berupaya untuk semua masyarakat menghimbau bahwa ini bisa dicegah dengan dalam artian yang pertama untuk yang sudah berkeluarga, cobalah untuk setia pada pasangan gitu kan, setia pada pasangan kita. Ingat kalau lagi keluar rumah gitu kan, ingat yang ada di rumah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk anak remaja, jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah, gitu ya. Jangan mencoba-coba melakukan hubungan seks sebelum menikah atau puasa seks, karena itu akan menjerumuskan, akan memudahkan untuk terinfeksi HIV. Kemudian edukasi, jangan lupa edukasi terus-menerus kita laksanakan, berikan informasi yang tepat terkait HIV, jangan sampai kita meminimalisir atau malah memicu suatu informasi yang salah gitu ya. Jadi kita harus memberikan informasi yang tepat, apa sih yang menularkan, apa yang tidak menularkan gitu kan. Jangan sampai memberikan stigma dan diskriminasi pada orang dengan HIV. Mudah-mudahan jika semua masyarakat, pemerintah, dan kita berperan aktif untuk pencegahan di Sumatera Selatan, harapan kami tidak ada peningkatan kasus atau pelonjakan kasus yang sangat signifikan di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin itu ya Mbak Della, sedikit pesan singkat dari kami. Ya, terima kasih Bu Irma. Kita ke Dr. Mega. Pesan singkatnya untuk pendengar kita hari ini, silakan Bu Dr. Mega. Ya, terima kasih Mbak Della. Jadi untuk masyarakat, berperilakulah yang benar sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan tuntunan agama kita, karena memang kebanyakan penularan HIV ini didapatkan dari perilaku yang tidak sesuai dengan koridornya ya. Jadi sudah dikatakan oleh Bu Irma tadi, misalnya untuk remaja jangan mencoba, karena sekali mencoba maka akan mudah terjerumus masuk lebih dalam itu. Kemudian ya orang tua harus selalu memantau pergaulan anak-anaknya. Kadang-kadang memang dikira ini anaknya laki-laki, temannya laki-laki, akrab dengan temannya, dikira memang teman akrab, padahal sebenarnya itu pasangannya itu sering juga kita dapatkan dari pasien yang ada dirawat di kita sini. Kemudian jangan jadi takut berobat ke rumah sakit, karena rumah sakit itu punya standar pelayanan dan sudah diakreditasi baik secara nasional maupun akreditasi internasional. Jadi jangan takut untuk berobat ke rumah sakit terkait dengan takutnya tertular HIV ini. Baik. Mungkin itu tambahannya Mbak Della. Baik, terima kasih Dr. Mega, spesialis penyakit dalam dari RSMA Palembang. Dan Bu Irma, terima kasih juga waktunya dari Penyuluh Kesehatan Masyarakat Alimadia Dinkes Sumatera Selatan, waktunya bersama Pro 1 untuk pagi hari ini. Insya Allah di waktu kesempatan kita bisa berbincang dengan materi lainnya. Terima kasih Dr. Mega, Ibu Irma, selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Della. Baik, terima kasih Bu Irma dan Dr. Mega. Dan pendengar, untuk Anda yang belum sempat menyaksikan siaran tadi, bisa Anda saksikan ulang siaran kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, dan tepat pukul 10 tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kita di program Halo RRI. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.